Selamat datang Guru Taparais. Insyaallah. Oke, mic off, mic off. Bagaimana? Oke, mantap. Gimana kabar, Pak? Baik, baik. Ini anak-anak semua, Alhamdulillah. mereka usulan dari mereka ini beberapa dari mereka bahwasanya kita rindu ini dengan Guru Taparais. Tidak ada Ya, kesempatan ketemu, jadi kita berinisiatif adakan seperti ini, ketemu dengan Guru Tak secara online. Ya, ya. Saya sebenarnya mau offline, ya, silahkan cari waktu kosong supaya kita bisa offline. betul betul. Rindu juga kegiatan Palang Merah. Wah iya betul. Nanti Saya kita mau lihat ketawanya dulu Salwa itu. Mana Salwa? Ibu ketua Salwa, mana Ibu nih, ketua? raise hand. Mana Salwa itu? Raise hand, ada tuh raise hand di bawah begini. Ya, naikkan tangan toh. Nah, Salwa, Citra, oke Apa baik. Kareba. Itu guru tae, sapa-sapa kia. Jadi anakku sekalian, sebelum kita mulai, saya akan perlihatkan dulu nilainya kemarin ya. Pertemuan pertama kemarin tentang pengenalan kesehatan remaja, apa-apa saja yang akan kita pelajari di kesempatan di angkatan kalian. Jadi saya akan perlihatkan nilainya yang sudah kerjakan ya. Ya, oke, sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan nilainya nak? Ya, jadi ini kemarin nilainya ada dapat 90, 84, Salwa 84, yang paling terakhir dapat 0 ya. Ada yang double kerja tapi tetap 0 ya, mungkin jaringannya ini yang tidak mampu ya. Uh, jadi nanti standby sampai akhir anak sekalian. Jadi nanti ada kuisis lagi untuk menilai pengetahuan kita malam hari ini dan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat. Ya, jadi ada sertifikatnya insya Allah. Ya, baik anakku sekalian, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena sudah waktunya ini sudah jam 8 lewat 5 menit. Uh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita membuka materi kita hari ini yaitu kesehatan reproduksi remaja ya, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Etisnya mungkin sebelum mulai seharusnya kita menyanyikan Mars PMR, tapi menurut saya kalau kita menyanyi bareng di sini suaranya banyak feedback dan sebagainya, jadi tidak usah ya kita menyanyi pembukaan Mars PMR. Sebelum kita mulai, anak sekalian, saya harap nanti kalian simak baik-baik. Jadi nanti materi dari guru tak ini. Jadi nanti juga sementara materi tidak menutup kemungkinan ada beberapa teman kita dari SMP lain mungkin nyimak karena saya sebarkan linknya di Korpis SMP. Jadi anak-anak sekalian, kalau misalnya tidak disuruh aktifkan mikrofon, silakan mikrofonnya tetap off. Apabila jaringannya tidak memungkinkan untuk on kamera, anak sekalian, boleh off kamera. Tetapi alangkah baiknya supaya wajah kalian tampil dan kita malam ini kita rekam, jadi mendingan on kamera.
sekali lagi anak sekalian, ayo kita manfaatkan malam hari ini. Silakan simak baik-baik materi yang akan dibawakan oleh Guru Tak Parais. Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, saya persilakan kepada Guru Tak Parais. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk anak sekalian, anggota PMR Media yang sempat bergabung pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan berjumpa melalui via Zoom saja. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa berjumpa dan belajar bersama via offline sehingga materi kepelamiran bisa kita perdalam lagi seperti itu. Baik, anak sekalian, izin untuk menampilkan layar. Sudah tampil, Pak? Sudah Pak, mantap. Sebentar ya, saya tampilkan. Oke, jelas kelihatan ya. Oke, baik. Anak sekalian, sebelum saya memulai materi, terlebih dahulu kita sepakat ya di dalam kegiatan pada malam hari ini, kita membuat sebuah kesepakatan agar kegiatan kita bisa berjalan lancar. Kita membuat sebuah kesepakatan. Saya harap semua peserta bisa off kamera untuk sementara sampai ada nanti kesempatan yang diberikan. Kemudian nantinya jika ingin bertanya, tolong di right hand dulu. Nanti Guru Taparido yang menunjuk mempersilahkan barang siapa yang akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Kemudian silakan anak-anakku sekalian menyimak dengan baik materi singkat yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Baik, anak sekalian, berbicara tentang kesehatan reproduksi remaja, tentu kita akan memulai dengan apa sih yang dimaksud dengan remaja. Farida, jelas suara saya, Pak? Sangat jelas Pak. Oke, lanjut ya. Jadi yang dimaksud dengan remaja, saya kira anak-anakku mungkin ada yang sudah tergolong remaja, ada juga yang masih di bawah daripada level remaja. Ya, di dalam ilmu sains, ilmu pengetahuan alam, itu kategori-kategori tingkatan umur usia pada manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya balita, bawah 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada kategori anak-anak. Berartinya kalau anak-anak itu di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun. Kemudian ada kategori remaja. Kemudian setelah itu ada kategori dewasa. Kemudian ada kategori
manula atau manusia lanjut. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih dalam nantinya adalah tentang remaja. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri seorang remaja. Mungkin ada di antara anak sekalian yang bisa memberikan satu ciri-ciri yang Anda ketahui tentang remaja. Silahkan raise hand dulu. Siapa sebelum saya lanjut? Silahkan raise hand. Barang siapa yang bisa menyebutkan satu ciri-ciri manusia yang tergolong kategori remaja. Ayo, boleh di raise hand. Untuk mengetik raise hand ada itu logo tangan, nak. Ikon tangan di bawah. Angkat tangan. Silakan dijawab Guru Tak. Oke, ada siapa tadi yang raise hand, Pak? Ada yang raise hand tadi? Silakan. Silakan berbicara kalau siapa tadi yang raise hand? Ada ya? Jangan lupa on-kan mic-nya ya. Yang mau bicara. On-kan mic-nya, setelah angkat tangan, on-kan mic-nya. Silakan raise hand kalau ada yang bisa menyebutkan satu ciri-ciri kategori remaja. Silakan. Ciri-ciri apa, Pak? Materinya ada di bawah. Ciri-ciri remaja. Kapan seorang manusia, kapan seseorang itu dikategorikan remaja? Ayo silakan. Sebelum saya lanjut, raise hand terlebih dahulu. Nanti Raise hand itu nak angkat tangan ya. Dipencet itu logo tangan, ikon tangan. Kesini tangannya. Kalau di kelas itu kan kesini tangannya. Kalau di kelas kelas maya begini ada di situ logo tangan. Silakan pencet itu maka Anda dinyatakan raise hand. Seperti ini ya. Ya, itu Pak Rido sudah raise hand. Nah, berarti itu raise hand. Baru bicara Ki. Ya, remaja ciri-cirinya adalah berjanggut. Contoh ya. Ya. Ayo, raise Silakan, hand. ada yang bisa? Ayo Ibu Dulu, Komandan. Pak. Itu Erlangga, silakan Erlangga. Ada ya? Ada? Tidak ada? Atau saya sebut? Iya ya? Pak, malu-malu ini. Kayaknya masih kurang vokal. Saya sebut coba Salwa dulu. Mana silakan buka mikrofonnya Salwa dan silakan bersuara. Sebutkan satu ciri-ciri seorang remaja. Dikategorikan remaja. Ayo. Ayo Salwa. Mana Salwa? Tahu di mana Salwa? Ibu Komandan di mana? Ayo, mana? Salwa ada? Ayo nak, jangan malu-malu bicara, jangan malu-malu bicara. Ya. Salwa siapa lagi di situ? Asti ada? Asti? Oke, Erlangga kasih naik tangannya, resign. Silakan Erlangga. Ya, aktifkan mikrofonnya. Ya. Aktifkan mikrofonnya dulu. Aktifkan mikrofonnya Erlangga, berbicara. Itu yang gambar mikrofon. Ya, oke. Ya. Remaja nggak, Pak? Iya, ciri-ciri remaja. Apa ciri-cirinya remaja? Satu saja. Pertumbuhan pesat. Apa? Pertumbuhan? Pertumbuhan fisik.
pertumbuhan fisik dengan pesat. Oke, betul sekali. Betul sekali Erlangga. Ada yang lain Ada mungkin? Kartika juga. Ada Kartika Ada yang Yuda lain? juga. Kartika? Kartika Yuda, Bu. Mengalami tanda seksual sekunder. Mengalami tanda seksual sekunder. Oke, siapa itu tadi? Kartika ya? Iya, Pak. Memiliki rasa keingintahuan yang besar. Memiliki rasa keingintahuan yang besar. Asti, Iya, Pak. asti ada. Asti. Ada Priti juga itu. Remaja adalah yang sudah mengalami menstruasi dan perubahan suara. Mengalami menstruasi, betul sekali, pintar. Ya, ada lagi? Oke. Jadi dari 3 jawaban semuanya sudah benar, ya. Mengalami perubahan fisik, ya. Mulai merasa kekurangan. Kenapa? Mulai merasakan kekurangan diri. Mulai merasakan kekurangan diri. Tidak pede ya, Erlangga, berarti kalau sudah mulai tidak pede berarti sudah termasuk dalam kategori remaja. Oke, betul sekali. Baik, anak-anakku sekalian, dari keempat jawaban temannya itu mewakili daripada ciri-ciri seorang remaja. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, kapan seorang remaja itu bisa berproduksi, ya, bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Baik. Nah, definisi remaja. Nah, ini tadi. Definisi remaja ternyata ada banyak versinya, ya. Berdasarkan karakteristik biologis atau sesuai kebutuhan penggolongannya. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ya, peralihan dari tadinya anak-anak mau berpindah menjadi manusia dewasa. Nah, menurut WHO, PBB, itu umurnya 12 sampai 24 tahun. Nah, tapi sebenarnya kalau berbicara tentang umur, itu fleksibel ya. Itu hanya pengkategorian secara umum. Namun jika usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam kategori dewasa atau bukan lagi remaja. Nah, sebaliknya jika usia sudah bukan lagi remaja, tetapi masih tergantung pada orang tua, maka dimasukkan dalam kategori remaja. Nah, di sini perlu kita pahami anak sekalian bahwa remaja itu tidak mesti tidak mesti belum menikah, artinya sebelum menurut WHO tadi kalau dia belum menikah dia sudah masuk kategori remaja. Ya. Tapi bagaimana jika umurnya masih di bawah umur lantas sudah menikah? Nah, apakah dia masih remaja? Ya, tentu itu masih dalam kategori, itu sudah termasuk dalam kategori dewasa, ya, karena dia sudah memasuki tahap dewasa. Tahap remaja itu adalah sebuah tahap di mana beralih dari anak-anak ke dewasa. Contoh ya, ketika kita duduk di bangku sekolah dasar SD itu bisa dikategorikan dalam manusia dalam kategori anak-anak. Nah, berarti umurnya sampai 5 tahun lebih sampai umur 10 atau 11 tahun. Nah, biasanya kan ketika masuk di SD itu berumur 12 tahun dan
bisa kita perhatikan dan bisa kita bandingkan bagaimana ciri-ciri atau bagaimana sifat. Nah, yang pertama dulu bagaimana sifat anak-anak dengan yang masih duduk di bangku SD atau yang sudah berada di sekolah sekolah menengah pertama atau SMP. Bisa kita perhatikan waktu SD anak-anak itu atau siswa-siswa yang ada di SD itu berlari-larian. Dia tidak malu ketika berlari-larian. Dia tidak malu menangis di antara teman-temannya. Nah, kalau SMP, masih ada kasus di antara anak-anak sekalian yang masih pede lari-lari, kejar-kejaran, baku kejar-kejaran. Nah, jika masih ada, berarti Anda masih dalam kategori anak-anak, gitu ya. Akan tetapi jika sudah mulai tumbuh rasa malu, seperti yang dikatakan teman tadi, sudah mulai tumbuh rasa malu, berarti itu sudah beranjak atau beralih dari masa anak-anak ke masa remaja. Kemudian ada juga tadi yang menyebut bahwa tumbuhnya ciri-ciri fisik. Ya, ada beberapa ciri-ciri fisik yang bisa kita bandingkan antara masa anak-anak dengan masa remaja. Yang pertama untuk laki-laki itu ada namanya kumis. Ya, kalau laki-laki yang sudah berkumis berarti itu sudah tanda-tanda masuk dalam kategori remaja. Ya, kalau anak-anak kan kita bisa perhatikan. Kalau anak-anak itu belum berkumis, umur 5 tahunan sampai umur 10 atau 11 tahun itu belum berkumis. Nanti itu akan kelihatan muncul pelan-pelan kumisnya ketika dia sudah sampai di umur 12-an. Nah, biasanya kalau sudah masuk SMP, biasanya kita lihat ada yang mulai berkumis tak? Nah, seperti saya ini sudah berkumis, ya berarti masuk dalam itu sudah ciri-ciri fisik seorang remaja. Tetapi karena saya sudah menikah dan umur saya sudah puluhan lebih, ya berarti saya sudah masuk dalam kategori dewasa. Nah, salah satu tadi kategorinya dewasa adalah sudah berkeluarga. Jadi kalau kita sudah berkeluarga berarti pelan-pelan kita sudah beranjak dari remaja menuju ke dewasa. Seperti ya perbedaannya. Nah. Kemudian masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai fisik. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Ya, selain aspek biologis, artinya fisiknya, kemudian ada psikologis. Ya, yang dimaksud psikologis di sini cara kematangan berpikirnya. Ya, anak-anak yang sudah masuk dalam kategori remaja itu sudah berbeda dalam cara berpikirnya. Ya, sudah mulai mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian sosial budaya sudah mulai melirik-lirik budaya-budaya dari luar misalnya. Seperti itu. Nah, WHO mendefinisikan remaja sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi. Nah, ada tadi yang mengatakan bahwa salah satu ciri remaja adalah menstruasi. Nah, itu ciri-ciri remaja khusus untuk wanita. Terjadinya yang namanya menstruasi. Dan itu ciri yang paling mudah untuk dilihat. Ketika seorang wanita mengalami menstruasi, berarti itu dia sudah masuk dalam kategori remaja. Ya. Kalau laki-laki itu biasanya istilahnya dalam ilmu sains namanya mimpi basah. Ya, ketika dia sudah mulai masuk dalam kategori remaja. Seperti itu. Kemudian
Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah rentang usia remaja. Ini yang saya maksud tadi, fleksibel. Rentang usia remaja bervariasi bergantung pada budaya dan tujuan penggunanya. Di Indonesia, berbagai studi pada kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 15 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, remaja berusia 10 hingga 24 tahun. Sementara Depkes, Departemen Kesehatan dalam program kerjanya menjelaskan bahwa remaja adalah usia 10 hingga 19 tahun. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menganggap remaja adalah mereka yang belum menikah, berusia 13 hingga 16 tahun, atau mereka yang bersekolah di SMP dan sekolah di SMA. Jadi remaja pada dasarnya adalah rentang usia yang fleksibel, tergantung dari cara berpikir manusia tersebut. Terkadang ada orang yang cepat sekali masuk dalam kategori remaja karena orang itu berada di lingkungan yang membuat mereka cepat menjadi remaja. Seperti di dalam pergaulannya mungkin dia sering bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, sehingga cara berpikirnya, kemudian bagaimana dalam bersosialisasi itu sudah mumpuni, menjadikan mereka manusia-manusia yang cepat beralih dari anak-anak ke manusia remaja, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang pengkategorian itu fleksibel ya. Nah, ini sudah beberapa sumber yang mengatakan seperti itu. Baik, anak-anak sekalian. Nah, apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Ya, pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga secara mental atau serta sosial kultural. Nah, kesehatan reproduksi remaja itu berkaitan erat dengan organ-organ reproduksinya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana organ reproduksi remaja itu sendiri. Nah, nanti anak-anak sekalian di IPA, khususnya di kelas 9 itu akan mengenal sistem reproduksi pada manusia. Itu adalah materi tentang kesehatan. Maksud sebenarnya adalah materi kesehatan remaja. Nah, mengapa ini penting kita ketahui lebih awal agar kita mendapatkan ilmu yang bisa membuat pertahanan diri kita menjadi lebih baik, sehingga kita mampu memilah mana yang pantas kita lakukan dan mana yang tidak pantas. Seperti bahasa di awal tadi mengatakan remaja, ketika kita sudah masuk dalam kategori remaja, maka kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak tabu rasanya ketika kita akan mengetahui lebih awal tentang apa itu tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, kita nantinya akan fokus tentang apa saja organ-organ reproduksinya. Mengapa remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi? Nah, remaja perlu mengetahui tentang kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan dengan informasi berbagai faktor-faktor yang berhubungan dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya. Nah, seperti itu tadi yang saya bahasakan, bahwa kita mampu memilah mana yang baik dan mana yang benar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas nanti kita akan lakukan. Nah, baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, silakan diperhatikan, ini adalah organ reproduksi laki-laki. Ya, ada namanya
kelenjar prostat, ada namanya epididymis, ada namanya testis, penis, vas deferens. Nah, itu adalah organ-organ yang berfungsi pada reproduksi laki-laki, ya. Kemudian tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, ya. Artinya saya tinggal memperlihatkan dulu, karena kalau ini mau dijelaskan panjang sekali penjelasannya. Seperti yang mana? Saya mulai dari misalnya ini testis. Testis ini adalah organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, apa itu sperma? Itu adalah cikal bakal manusia baru ketika bertemu dengan organ reproduksi wanita nantinya. Kemudian vas deferens ini adalah saluran sperma ketika diproduksi oleh testis itu akan dibawa ke tempat penampungan sementara. Nah, ini ada tempat penampungan sementara spermanya sebelum disalurkan, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ya fungsi-fungsinya, ya. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis tempat penyimpan sementara sperma. Ya. Ini tadi vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Kemudian uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Oke. Itu silahkan diperhatikan, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kemudian kita lanjut, sistem reproduksi pada wanita. Ya. Itu pada wanita itu berfungsi menghasilkan sel telur, di mana sel telur ini yang menjadi nantinya cikal bakal manusia baru ketika bertemu dengan sel sperma. Nah, ini ada saya perlihatkan satu persatu, ada namanya ovarium. Nah, ini ovarium adalah organ yang menghasilkan sel telur. Itu ada dua itu, ini kiri dan kanan. Kemudian ini ada saluran yang dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Ini rahim ini di tengah. Ya. Nah, saluran ini ini uterus atau rahim. Itu fungsinya tempat tumbuh dan berkembangnya janin atau embrio. Ya. Nah, ada fungsinya di sini. Oke, ini adalah penjelasan tadi. Ovarium menghasilkan sel telur. Coba Fallopi, saluran menghubungkan ovarium dan uterus. Uterus berbentuk butir yang berfungsi tempat berkembangnya janin. Ya, paham ya? Kalau uterus itu kayunya, di situ tempatnya sel telur menunggu jantannya datang, begitu. Nah, ketika nanti jantannya datang dan membuahi sel telur, nah di situ mulai berkembang. Nah, bagaimana proses reproduksi itu terjadi?
proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau istilah biologinya fertilisasi, yaitu peleburan antara sel sperma dan sel telur. Atau bahasa kerennya, bahasa saya biasanya saya mengatakan bertemunya antara sel telur dengan sperma. Di mana tadi bertemu? Ya, di rahim. Ya. Untuk kejadian yang normal. Nah, terkadang bertemu di tubuh falopika atau di mana saja. Kalau tidak normal. Tapi yang normal-normal saja saya bahasakan dia bertemunya di uterus atau rahim. Nah, hanya sel sperma yang bisa tembus bertemu dengan sel telur. Nah, itu sudah terjadi pembuahan namanya. Ya, akan tetapi bagaimana jika belum terjadi pembuahan? Ya, nah, kalau terjadi pembuahan, zigot atau cabang bayi akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Akan berkembang menjadi embrio, kemudian lanjut menjadi janin atau calon bayi. Nah, gimana jika tidak terjadi pembuahan? Ya, jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur itu akan keluar. Ya, dia akan keluar bersamaan dengan darah yang terbentuk di uterus tadi. Jadi ceritanya begini, ketika remaja itu sudah siap berproduksi, ya, ketika remaja itu siap berproduksi, maka dia akan menghasilkan sel telur. Nah, tadi ada yang mengatakan apa ciri-ciri remaja? Salah satunya terjadinya menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses meluruhnya atau keluarnya darah dari organ reproduksinya. Yang mana darah yang mana itu? Nah, jadi ceritanya begini. Ketika sel telur itu matang, tadi di organ reproduksinya, ketika sel telur itu matang, maka sel telur itu akan keluar dari ovarium. Kemudian bergerak menuju ke uterus atau rahim. Pada saat itu, dia menunggu sel sperma datang. Jadi, ini sel telur menunggu sperma datang. Pada saat yang bersamaan, dinding rahim itu akan menebal. Pembuluh-pembuluh darah di situ akan menebal. Ya. Pembuluh darah di situ akan menebal. Kenapa dia harus menebal? Karena dia akan mempersiapkan diri untuk menjadi penjaga janin nantinya ketika dia sudah dibuahi. Jadi dinding-dinding di rahimnya itu akan menebal, itu bertujuan untuk mempersiapkan diri melindungi janin yang ada di dalam rahimnya si ibu nanti. Nah, ketika tidak dibuahi, maka pembuluh darah itulah yang keluar meluruh. Itulah yang terjadi pada remaja-remaja yang belum memiliki pasangan, artinya belum bertemu dengan pasangannya, sehingga terjadilah yang namanya menstruasi. Ya, bisa dikatakan bahwa remaja-remaja yang sudah menstruasi berarti remaja itu sudah siap berreproduksi. Ya, sudah siap berreproduksi. Nah, makanya tadi dikatakan ciri-ciri seorang remaja adalah salah satunya sudah sudah terjadi menstruasi. Itu untuk wanita. Bagaimana kalau laki-laki ciri-cirinya? Ciri-cirinya terjadi mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu adalah proses keluarnya sel sperma dari kantong sperma. Proses keluarnya sel sperma dari kantong sperma. Ketika kantong sperma itu penuh, maka dia akan keluar sendiri, mirip dengan kencing
biasanya terjadi di malam hari itu. Nah, sehingga laki-laki itu akan merasa, kok saya mimpi kencing, padahal bukan kencing yang keluar yang sebenarnya, bukan urin yang keluar, akan tetapi sel sperma yang sudah tertampung banyak di kantong spermanya. Ya, jadi kalau laki-laki sudah masuk dalam kategori remaja, berarti dia sudah memproduksi yang namanya sel sperma. Nah, sel sperma inilah yang nanti akan untuk membuahi sel telur. Berarti dia sudah bisa bereproduksi juga. Nah, di dalam produksinya sel sperma, itu dalam satu hari itu ribuan itu sel sperma yang bisa diproduksi. Sehingga wajar jika dalam satu hari, siklus satu hari itu kantong spermanya penuh. Ya, wajar. Nah, sehingga ketika tidak disalurkan, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Oke. Nah, akan tetapi jika terjadi pembuahan bertemu sel telur bertemu dengan sel sperma, maka itulah yang disebut dengan pembuahan atau bahasa biologinya fertilisasi. Nah, ketika terjadi itu maka muncullah janin atau calon bayi. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Biasa gitu dia bilang, nah kena puber. Artinya ketika seorang anak-anak itu sudah mulai kena yang namanya puber, berarti beberapa ciri-ciri fisik yang muncul di dalam beberapa ciri-ciri fisik sudah muncul dirinya, ya. Beberapa ciri-ciri fisik yang menandakan bahwa dia sudah masuk dalam kategori remaja. Contoh, kalau laki-laki itu ada namanya tumbuhnya jagung, namanya jagung laki-laki. Ada juga tadi mengatakan suaranya sudah mulai berubah, mak bas. Kalau anak-anak kan suaranya kan cempreng gitu, kecil. Tapi kalau dia sudah mulai remaja, itu suaranya itu sudah mulai berubah mak bas. Itu salah satu cirinya. Nah, ciri-ciri manusia remaja atau pubertas ya. Nah, kemudian kalau wanita itu banyak. Kalau wanita tumbuhnya buah dada, besarnya pinggul, tuh mulai membesar pinggulnya. Kalau laki-laki mulai tumbuh kumisnya. Nah, itu semua ciri-ciri fisik pada kategori remaja. Sehingga dikatakan kalau muncul itu biasa orang bilang kena puber. Nah, pubertas tongkang. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi perubahan yang terjadi pada laki-laki. Tumbuh jagung, tumbuh rambut pada wajah, suara mulai membesar, mengalami mimpi basah. Kalau pada perempuan, payudara sudah mulai membesar, terjadi menstruasi, tumbuh rambut di organ reproduksi, di ketiak. Kalau ada rambut di ketiaknya, oke. Jadi dia sudah masuk dalam kategori remaja. Kemudian pinggul mulai melebar. Itu ciri-ciri fisiknya. Nah, baik. Tadi kita sudah mengenal tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Ya, kita sudah mengenal organ ini. Pembuahan itu terjadi dan apa yang terjadi juga pembuahan itu tidak terjadi. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi itu. Nah, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Jadi yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah sehatnya jiwa kita, sehatnya mental kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan baik, sehingga mengakibatkan fungsi-fungsi organ itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya,
Itu yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Nah, ini contohnya. Menjaga kebersihan organ reproduksi, ya. Kemudian memilih pasangan hidup yang sehat. Ya. Ini juga penting anak-anakku sekalian. Penting sekali kita ketahui. Terutama di masa remaja itu kan masa-masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, masa-masa di mana sudah terjadi yang namanya pubertas. Masa-masa di mana anak-anakku sekalian sudah mulai mengenal lawan jenis. Ya, ketika sudah mulai malu-malu, kan itu kalau kita sudah mulai malu-malu, biasanya kan kalau anak SD itu coba lihat, baru-baru masuk dari SD kelas 1 itu tidak malu-malu tidak malu-malu, baku pukul-pukul, lari baku kejar-kejaran. Tapi coba kalau sudah mulai naik kelas 8 atau naik kelas 9, sudah mulai melirik-lirik pasangannya, mulai mengenal, gantengnya itu cowok lewat, cewek yang lewat. Itu namanya sudah masuk dalam kategori remaja. Tapi perlu kita ketahui anak-anak sekalian, apa dampak daripada semua yang saya sebutkan tadi. Di mana kita juga perlu memilih-milih pasangan kita kenal, pasangan kita bersosialisasi. Jangan asal bersosialisasi. Itu bukan berarti kita orangnya sombong, bukan berarti kita orang yang memilah-milah, tapi kita wajib menjaga yang namanya kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Nah, nanti kita akan ketahui mengapa penting menjaga kesehatan reproduksi, ya. Sehingga dampaknya tentu ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat. Ya, pemerintah kita pernah menggalakkan pernikahan dini itu dilarang. Nah, jangan. Kenapa? Karena beberapa organ reproduksi kita belum berfungsi dengan baik, sehingga kita sangat-sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan dini. Yang mana yang dimaksud pernikahan dini adalah menikah di bawah minimal umur pernikahan itu 17 tahun. Karena ketika kita sudah berumur 17 tahun, kita sudah dianggap matang. Kita sudah dianggap matang, baik secara fisik maupun secara mental kita. Ya, makanya itu banyak kita mendengar orang-orang yang menikah di usia muda itu biasanya berakhir dengan perceraian. Kenapa? Karena mungkin fisiknya saja yang sudah mulai matang, tetapi mentalnya belum. Ya, tapi mentalnya belum matang, sehingga kesehatan tentang mental itu perlu memang dikembangkan juga. Jangan hanya memandang saya sudah seperti yang saya bahasakan tadi sebelumnya, bahwa saya sudah mempunyai ciri-ciri masuk dalam kategori remaja. Saya sudah bisa bereproduksi. Saya sudah mampu mengenal lawan jenis. Berarti saya sudah bisa menikah. Jangan, tunggu dulu. Tanyakan dulu apakah mentalnya sudah siap. Apakah ketika ditempa nantinya dengan berbagai macam liku-liku kehidupan sudah siap. Jangan baru berselisih paham dengan pasangannya sedikit sudah mau lari dan sebagainya. Nah, itu adalah kesehatan mental namanya, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Ini nanti dianjurkan sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Nah, jangan nanti berdampak baru mau periksa, jangan. Nah, bagusnya setiap ada gejala-gejala yang muncul di dalam diri kita periksakan di tim kesehatan yang sudah disiapkan. Kemudian mencegah penularan penyakit. Itu yang penting, mencegah penularan penyakit.
gangguan pada sistem reproduksi. Nah, sekarang kita masuk pada gangguan sistem reproduksi. Oke, baik, anak-anak sekalian masih semangat kah? Tidak tidur sini. Semangat, semangat. Masih tidur. Mudah-mudahan tidak tertidur ya. Oke, untuk mengetahui masih semangat apa tidak, coba saya mau minta suaranya siapa ini? Noval masih ada, masih on Noval? Coba diaktifkan kameranya. Ya, aktifkan kameranya Noval. Oke, silahkan. Kemudian ada siapa ini? Abel. Siapa ini Abel namanya? Abel, kemudian Sapira, masih semangat Sapira? Tidur nih Pak Ido ini. Ya, Pak. Masih semangat? Masih on ya? Ya, Pak. Oke, mudah-mudahan masih on semua. Sedikit lagi materinya kita. Oke, baik, saya lanjut. Ada beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Nah, ini anak-anak sekalian. Sebenarnya banyak, tapi saya cuma mengambil beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Ketika kita tidak menjaga dengan baik, kita tidak menjaga dengan baik kesehatan kita. Sebentar ya, sebentar nanti kita kasih kesempatan. Saya lanjut dulu, saya selesaikan dulu. Ya, ketika kita tidak menjaga dengan baik kesehatan reproduksi kita, maka akan muncul beberapa gangguan-gangguan pada organ reproduksi kita. Yang pertama itu ada namanya infertilitas. Apa itu infertilitas? Infertilitas itu adalah ketidakmampuan untuk memiliki anak. Nah, kemudian ada juga namanya kanker testis. Ya, kanker atau gangguan yang terjadi pada organ reproduksi pria. Kemudian kista ovarium. Ya, kista ovarium itu berisi cairan pada ovarium. Ini terjadi pada organ reproduksi wanita. Ini banyak terjadi pada wanita karena kurang bersih atau kesehatannya tidak dijaga dengan baik. Kanker serviks, kanker yang terjadi pada leher rahim, di rahimnya yang terjadi kanker. Kemudian mioma, ya, tumor jinak pada uterus. Kemudian yang paling berbahaya dan paling dihindari sebenarnya adalah HIV/AIDS. HIV ini merupakan gangguan ini adalah dia bentuknya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi virus ini berbahaya. Ini virus yang menyerang sistem kekebalan kita melalui organ reproduksi, bersentuhan langsung dengan organ reproduksi. Ini biasanya menular ketika kita berhubungan dengan lawan jenis atau berhubungan dengan orang-orang yang terserang penyakit HIV/AIDS. Sehingga makanya tadi di awal dikatakan bagaimana salah satu cara menjaga kesehatan reproduksi adalah yaitu dengan memilih pasangan yang baik, ya, jangan asal ada orang mau kenalan, kita mau kenalan lagi dan akhirnya berhubungan secara lanjut seperti itu, sehingga terjadilah yang namanya HIV/AIDS. Itu berbahaya namanya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Jika ingin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan melalui forum ini. Silakan saya kembalikan ke Pak sebagai moderator. Silakan Pak. Oke, mantap sekali Pak, penjelasannya, materinya sangat menarik sekali. Penting sekali kita pelajari ini. Jadi ini anak sekalian, ini bukan hal yang tabu untuk kita pelajari, ketahui. Ini bukan adalah hal yang porno.
Tetapi kita memang remaja harus mengetahui ini. Di samping kita menjaga etika dan norma kita. Jadi anakku sekalian, kita buka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan raise hand. Silakan raise hand, silakan. Ada yang tadi mau ditanyakan di materinya Guru Tak? Banyak sekali ya pertanyaan. Silakan bertanya. Ayo dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Silahkan ditekan icon tangan, raise hand, kemudian bertanya. Banyak sekali ya tadi pertanyaan. Ada tadi Asti itu dengan Erlangga yang presiden Pak. Tidak, Pak. Ayo silakan Asti, langsung bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan Asti. Terpencet arah itu. Ada pertanyaan Asti? Safira? Tidak ada, Pak. Berarti sudah mengerti? Saya yang tanya ya. Coba saya mau tanya. Ada berapa tadi penyakit kelamin yang berbahaya? Coba siapa yang bisa? Besok saya kasih hadiah. Kalau benar semua. Ayo raise hand. Tidak ada. Betin Roman ini apa Pak Reis? Kayaknya sudah tertutup matanya sebelah ini, telinganya Mami mendekat. Coba dibuka kameranya sama dulu dilihat. Ayo buka kameranya. Buka kamera. Buka kamera dulu. Ini sudah tidur. Iya. Sudah sipit Jumari matanya. ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau Priti ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Citra? Tidak ada, Pak. Pahamanan nih. Mantap. Baguslah. Berarti sudah Itu yang kami harapkan. Masih ada waktu ini sekitar setengah jam. Kita manfaatkan anak sekalian. Siapa tahu ada tadi materinya Guru tak terlewatkan yang mau ditanyakan, boleh. Masalah tadi apa tentang pencegahan risiko, tentang menjaga sistem reproduksi kita. Ayo nak, tentang penyakit, dampak dan sebagainya, ayo boleh ditanyakan nak. Siapa lagi nih yang lain? Masih banyak. Fasli ada Fasli ya? Ayo masui Fasli. Nopal, ayo bertanya Nopal. Siapa ini? Abel apa tuh? Husna, ada pertanyaan Husna? Tidak ada, Pak. Tasya, pertanyaan. Pura ni matin Rosna doe. Ya. Coba pertanyaan saya. Siapa yang tahu apa nama lain dari sel telur pria? Telur itu Pak untuk perempuan. Oh ya perempuan ya? Oh ya. Pertanyaan lagi apa itu Sigot? Tadi muncul Sigot saya lihat. Citra, ayo bicara Citra Kartika. Husna Putri, biasanya vokal. Pasti. Baru dengar sama materinya kayaknya ini Pak jadi bengong. Selama ini yang dia dengar adalah kepemimpinan,
gerakan, toh, kemudian cara membalut. Ya, ini materi salah satu materi dari Palamera ya yang perlu kita pahami kesehatan remaja. Oke, baik anak-anakku, kalau tidak ada bertanya, saya kembalikan kepada Guru Taparais untuk mengakhiri atau memberikan kesimpulan materinya sebelum saya tutup. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri materi kesehatan remaja, kesimpulan yang bisa saya berikan pada malam hari ini adalah bahwasanya seorang remaja itu patut menjaga yang namanya kesehatan dirinya sebelum menjadi penolong pada kesehatan remaja-remaja yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini bahwa kita harus mampu mensosialisasikan, ya. Kalaupun dalam artian ranah kita di tingkat remaja itu baru ranahnya memahami, artinya belum mampu mempresentasikan, setidaknya kita bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman kita, rekan sejawat kita, teman-teman kita, bahwa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, ya, pentingnya menjaga kesehatan remaja. Ya, ini materi yang saya bawakan pada malam hari ini adalah bagian daripada materi kesehatan remaja, ya. Nah, kesehatan remaja itu kan banyak, baik mengenai kesehatan diri sendiri, kemudian kesehatan organ-organ yang lain, seperti bagaimana menjaga kesehatan mulut, bagaimana menjaga kesehatan mata, bagaimana menjaga kesehatan tubuh, dan salah satunya adalah bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Ini penting anak-anak sekalian, bahwa kesehatan itu penting di dalam membawakan materi-materi kepala-merahan. Karena kita kan adalah bagian daripada kesehatan yang bagian yang bergerak dalam bidang kesehatan. Kita adalah bagiannya. Bukan berarti kita mampu, bukan juga berarti kita tidak mampu. Nah, tetapi kita harus membekali diri kita dengan materi-materi tentang kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana kesehatan reproduksi. Ya, saya kira seperti itu anak sekalian. Harapan saya dengan materi yang saya bawakan pada malam hari ini, anak-anak sekalian mampu mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kesehatan remaja, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan reproduksi kita sendiri. Saya kira itu Pak dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Guru Taparais, mantap sekali materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua memahami dan menyerap ilmunya dari guru tadi. Jadi jarang-jarang kita diberi ilmu ini dari Guru Taparais, bagus sekali ya. Anak-anakku sekalian, di samping itu kita pelajari ini, marilah kita menjaga nilai moral dan agama. Jadi kita memahami kesehatan reproduksi ini harus tetap dibarengi dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang kita anut, ya. Apa caranya? Yang pertama itu kita jaga pergaulan, kemudian kita mengendalikan diri. Bagaimana kita mengendalikan diri dengan memiliki ilmu tentang kesehatan reproduksi? Bukan berarti bebas melakukan apa saja. Jadi justru dengan ilmu yang benar, kalian ketahui ini, kalian bisa bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian kalian harus memegang prinsip yang namanya setiap agama mengajarkan tentang pentingnya menjaga diri, menghormati orang lain, dan menjauhi hal-hal yang merugikan. Termasuk anak-anak sekalian, tadi pagi kalau kalian menyimak baik-baik pesan dari pembina upacara, yaitu larang berpacaran, ya. Ya, sebetulnya di agama kita tidak ada namanya pacaran, ya. Ya, namanya ta'aruf saja. Itu awal cikal bakal kita terjerumus di pergaulan yang bebas anak sekalian, ya. Ya, berikutnya setelah kita memegang prinsip hidup, kita jaga diri kita, terutama kalian yang perempuan. Tidak ada yang bisa jaga dirimu, orang tuamu pun tidak bisa jaga dirimu kalau bukan dirimu sendiri, anak-anakku sekalian, ya. Itulah yang penting, ada namanya diskusi sama orang tua, sama guru kita semua, ya. Jadi jangan kita takut. Jangan takut untuk bertanya kepada orang tua atau guru yang kita percaya, ya. Jika ada hal yang ingin kita
tanyakan atau ketahui. Ya, mereka akan kita ini akan berikan bimbingan. Jadi hal seperti ini anak sekalian, saya bilang tadi di awal jangan kita anggap tabu ya, jangan kita anggap porno, tidak, penting kita ketahui anakku sekalian ya. Jadi kesimpulannya sebelum kita akhiri, mempelajari kesehatan reproduksi ini hal yang penting bagi kita remaja ya, terutama kita anak PMR ya, supaya kita bisa imbaskan kepada teman-teman kita di sekolah ya, agar bisa kita pribadi menjaga diri kita dan membuat keputusan yang bijak, namun ilmu yang harus diiringi dengan nilai-nilai moral yang tadi saya katakan, ajaran agama kita, agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap berada di jalan yang benar. Ingat anakku sekalian, menjaga diri bukan hanya tentang melindungi fisik kita, ini tubuh kita, tetapi juga tentang menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang bisa merugikan kita semua di masa depan kita. Ya, sekira itu yang mau saya sampaikan, karena anakku sekalian saya anggap anakku semua, mari kita pelajari ini dan menjaga diri kita semua. Saya mau foto. Oke. Belum ya, belum. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, sekian anak sekalian. Bagi kebetulan kalau ada peserta dari luar, boleh hubungi nomor saya sudah terakan di pamflet. Kalau ingin meminta sertifikasinya. Untuk anak-anakku peserta SMP 4 Pituriawa, nanti ada link untuk mengisi daftar hadir dan untuk kuisisnya ya, supaya kita ada feedback, pemahaman sedikit tentang materi ini. Dan untuk gurunda kita, Pak Rais Lasa, terima kasih pada malam hari ini, luar biasa kesempatannya. Sebetulnya anak sekalian, ini guru tak sibuk sekali ya, cuma kita ini anak-anaknya, jadi mereka guru tak ini menyempatkan untuk bergabung bersama kita. Jadi sekali lagi marilah kita berterima kasih banyak kepada guru tak memberikan waktu kepada kita ya. Terima kasih Pak Rais. Ayo bilang semua terima kasih Pak Rais. Siap. Oke. Baik, anakku sekalian, guru tak, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kalian menyerap apa yang guru tak sampaikan, apa yang saya sampaikan, simak, serap baik-baik, dan gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya tutup ya. Terima kasih, bro. Ya, siap. Sendiri